Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang nonton video ini. Selamat datang di video pembelajaran praktikum dasar komputer dan pemrograman. Nah, ini adalah modulnya. Pada praktikum kali ini kita akan belajar tentang software yang bernama MATLAB. Nah, ini di halaman selanjutnya di unit 1 pengenalan MATLAB. MATLAB merupakan kependekan dari matriks laboratori di mana fungsi utamanya itu ada dua. Yang pertama sebagai kalkulator atau perhitungan, dan yang kedua sebagai bahasa pemrograman atau membuat program. Nah, ini yang harus kalian benar pahami. Untuk pengertian lainnya silahkan kalian baca. Yang pasti kalian harus hafal atau memahami bahwa MATLAB itu mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai kalkulator dan sebagai bahasa pemrograman. Oke, ini adalah beberapa toolsnya, gambarnya. Oke, biar lebih jelas kita langsung aja ke softwarenya. Nah, ini adalah tampilan utama dari software MATLAB. Di sini ada beberapa toolbars dan kemudian ada history, ini ada workspace, ini adalah command window yang kita akan menjalankan fungsi-fungsinya di sini. Nah, untuk MATLAB ini kita menggunakan bahasa C atau C++. Nah, kita akan mencoba untuk fungsi yang pertamanya dulu sebagai fungsi kalkulator ya. Nah, kita mulai dari perhitungan yang sederhana seperti 1 tambah 1. 1 tambah 1. Langsung enter. Nah, 2 kan. Kemudian kurang juga sama seperti itu, bisa kurang. Oke. Nah, untuk di sini biasanya ketika kita menulis di tulisan biasa ataupun di mana kali itu X kan. Nah, tapi untuk di pemrograman seperti ini atau di MATLAB, kali itu bukan menggunakan X tapi menggunakan bintang. Misalnya 3 kali 3. Oke, 9. Kemudian tadi tambah, kurang, kali, sekarang bagi. Nah, bagi bukan menggunakan titik 2 ya. Bukan menggunakan titik 2 ya. Nah, dia mempunyai fungsi yang lain, tapi untuk bagi sendiri menggunakan garis miring. 4 bagi 2. Nah, 4 bagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, tapi di sini untuk bagi terdapat dua jenis atau garis miringnya terdapat dua jenis. Dari bawah ke atas atau yang dari atas ke bawah. Nah, kita bedanya apa? Kita coba langsung aja. 8 bagi 2, 4. Nah, apabila kita menggunakan garis miring yang satu lagi, maka hasilnya adalah 0,25. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita coba lagi perhitungan yang lebih mudah. 10 bagi 2, 5. Kemudian apabila kita balik, hasilnya 0,2. Nah, silahkan analisa kenapa. Oke. Nah, mungkin kalian udah tahu jawabannya. Artinya ketika misalnya garis miringnya seperti ini dari kiri ke kanan, dia artinya 10 dibagi 2. Tapi ketika dibalik, artinya 2 dibagi 10, maka hasilnya adalah 0,2. Nah, itu jangan sampai ketukar ya antara bagi yang garis miring ke kiri ke kanan atau yang dari kanan ke kiri. Oke, itu yang dasar. Kemudian kita lanjut lagi ke modulnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan variasi untuk perhitungan. Misalnya 7 dikurangi, tambah, dibagi, dikali. Nah, silahkan sepanjang apapun itu, gimana pilihan kalian. Langsung enter saja. Nah, akan keluar hasilnya. Oke, kita lanjut. Kita lihat modulnya lagi. Dia ada beberapa fungsinya. Nah, ini dia. Yang tadi ini untuk tambah, ini kurang, ini kali, bagi. Nah, kemudian ini ada pangkat. Kita coba pangkat ya. 2 pangkat 2 4. Nah, ini. Oke, pangkat ya. Kita lanjut lagi. Kita langsung aja untuk ke contoh penggunaan soalnya. Oke, yang pertama adalah satu operasi komputasi. Nah, di sini ada A sama dengan 10, B sama dengan 5, kemudian A tambah B.
Kita lihat hasilnya berapa. Ini ada A kurangi B, A kali B, A bagi B, A bagi B, A pangkat B. Kita langsung coba. Selain tadi kita bisa menggunakan perhitungan secara langsung antara angka, kita juga bisa menggunakan variabel huruf sebagai kita juga bisa selain tadi kita bisa menggunakan angka, kita juga bisa menggunakan variabel untuk perhitungannya. Misalnya kita memasukkan A sama dengan 5. Nah, maka di sini artinya variabel A nilainya adalah 5. Nah, bisa dilihat di workspace ini. A nilai atau value-nya sama dengan 5. Oke, kemudian kita B sama dengan 10. Oke, di sini kita punya A dan B. B itu variabel B mempunyai nilai 10. Kemudian kita satu variabel lagi, C sama dengan 3. Nah, C mempunyai nilai 3. Nah, di sini kalian bisa menggunakan huruf apapun itu, A, B sampai Z, silahkan. Angkanya pun terserah. Yang pasti untuk konsepnya itu adalah A itu adalah variabelnya, kemudian sama dengan nilainya kalian beberapa, itu terserah kalian. Nah, kita sekarang masuk ke perhitungannya. A ditambah B sama dengan 15, karena variabel A itu adalah nilainya 5, kemudian variabel B adalah nilainya 10, maka 5 tambah 10 sama dengan 15. Begitupun kalau misalnya B dikurangi A sama dengan 5, artinya 10 dikurangi 5. Oke, sini ada beberapa perhitungan juga, kita coba satu-satu ya. A dikali B sama dengan 50, yang artinya 5 kali 10. Nah, sekarang kita gunakan 3 ya, pakai C nya. A tambah B dibagi C, 8,33. Artinya A 5 ditambah 10 dibagi 3, maka hasilnya 8,33. Kita coba lagi. Nah, oke, A tambah B tambah C, hasilnya 18, karena 5 tambah 10 ditambah 3, hasilnya 18. Oke ya. Satu lagi kita gunakan pangkat. Oke, misalnya kalian mau Z atau X, silahkan saja. 78. H sama dengan 55, kemudian Z dibagi H baginya yang ini ya, gitu, dari kiri ke kanan. Hasilnya ada segini, terserah kalian mau berapapun itu, silahkan saja. Ini untuk untuk dasarnya. Oke, kita lanjut. Oke, satu lagi sebelum lupa, misalnya A tambah B sama dengan, nah, hasilnya tidak keluar, undefined function or variable A. Kenapa seperti itu? Nah, determine A tambah B. Nah, di sini artinya besar atau kecilnya huruf pun sangat berpengaruh. Kita kan di sini hanya menggunakan A kecil, B kecil, C kecil, dan sembilan kecil. Sedangkan tadi saya menggunakan A ditambah A besar ditambah B besar misalnya. Ini akan kebaca. Nah, kalau ini baru. Kalau misalnya kita membuat variabel baru A yang isinya adalah 7. Oke. Nah, sekarang A ditambah A kecil 12, karena 5 ditambah 7 hasilnya 12. Nah, ini sampai malah jangan sampai keliru ya, antara A besar, huruf besar, dan huruf kecil. Ini soalnya untuk isi dari variabelnya akan berbeda. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama komputasi, kemudian yang kedua bilangan kompleks. Untuk bilangan kompleks itu adalah bentuknya seperti ini. Ini biasanya kalian belajar di kalkulus entah semester berapa itu tentang bilangan kompleks. Kita coba langsung di MATLAB-nya. Oke, kita ini artinya kita punya variabel A dengan nilainya itu adalah 4 plus 3i. Nah, ini ya. Ini artinya bukan 40.000, tapi titik di MATLAB artinya adalah koma.
yang artinya adalah 4,000, ini 3,001, dan sedangkan 0 di belakang koma tidak terbaca, makanya hasilnya sama saja, 4 tambah 3i ya. Oke, kita sudah masukkan. Kemudian di sini ada fungsi real A. Kita coba real A. Nah, artinya kita memunculkan angka real dari variabel A. Nah, dalam bilangan kompleks ada bilangan real dan imajiner, dan sedangkan bilangan realnya itu adalah 4. Kemudian bilangan imajinernya adalah, kita coba lihat, 3. Nah, ini nih bilangan imajinernya yang biasanya ada i-nya. Nah, silahkan kalian coba, kalau ada yang punya MATLAB-nya, silahkan variatifkan, misalnya mau 7 atau 8, silahkan coba saja. Adalah salah satu contohnya untuk penggunaan bilangan kompleks dan kemudian untuk pencarian absolut, angel, dan konjugasi. Kemudian ini fungsi matematis. Nah, selain tadi juga kita bisa menggunakan untuk mencari sudut seperti cosin, sine, tan. Nah, kita coba ya. Misalnya cos 60 atau sin 60. Silahkan kalian coba aja untuk kebutuhan kalian, inginnya berapa. Hanya yang penting menggunakan fungsi sin dalam kurung. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, di sini terlihat kan dia warnanya berbeda, yang artinya fungsi variabel sin dan 60 ini terpisah. Klik di enter, tidak akan terlihat hasilnya. Nah, selain itu ada beberapa banyak floor untuk logaritma, log berapa silahkan, rem, round, sin, SQRT, dan tan. Nah, untuk penjelasan apa sih atau fixed floor itu ada di halaman, di halaman ini nih, halaman 6. Nah, silahkan baca untuk pengertian-pengertiannya, sale itu apa, floor. Nah, dan ada satu yang paling sering dipakai, yaitu ini nih, SQRT. Oke, untuk SQRT kita coba SQRT. Nah, kenapa tuh hasilnya bisa 3, 9, 7. Nah, SQRT itu artinya apa? Nah, oke. SQRT itu artinya adalah akar ya. SQRT akar 49, 7 kan, akar 9 adalah 3. Nah, ini jangan sampai lupa juga, kadang-kadang ini suka tertukar dengan pangkat yang tadi ya. Nih, kalau di ujian suka yang tertukar antara pangkat dan SQRT. Oke, nah lanjut lagi yang terakhir, variabel. Untuk variabel, nah selain tadi kita bisa menggunakan variabel berupa huruf A, B, C, D, kita juga bisa menggunakan variabel berupa kalimat atau kata-kata. Seperti contohnya ini, variabel panjang 10, lebar 5, luas persegi, kemudian ini adalah fungsi perhitungannya, panjang kali lebar. Nah, kita langsung coba saja. Kita panjangnya 10, kemudian tadi lebarnya itu 5 saja. Oke, nah jadi kita punya variabel panjang yang isinya adalah nilainya 10, kemudian variabel lebar dengan nilai value-nya adalah 5. Nah, lalu kita gunakan fungsi perhitungannya, yaitu dengan kita mencari luas persegi panjang kali lebar. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Nah, apabila kalian menulis seperti ini, dipastikan fungsinya tidak akan keluar hasil. Bisa lihat dari warnanya kan. Nah,
ini ada berbeda dengan ini. Nah, jadi ketika misalnya kita ingin buat suatu kalimat atau suatu variabel yang mempunyai beberapa kalimat, jangan menggunakan spasi tapi menggunakan garis bawah untuk menyambungkannya. Nah, jadi ini akan terbaca satu variabel ya, luas persegi panjang. Nah, ketika tadi kita tidak menggunakan garis bawah atau spasi, maka akan terbacanya luas, persegi, dan panjang. Nah, makanya kita menggunakan garis bawah, luas, persegi, panjang. Nah, kemudian warnanya sudah normal, tapi ketika kita enter dipastikan juga tidak akan keluar hasilnya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa? Karena bisa lihat ini P-nya kecil, sedangkan P yang di sini adalah panjang dan L di sini adalah besar, L di sini adalah kecil. Nah, makanya P-nya pun harus menyesuaikan dengan variabel yang kita buat tadi. Halnya kecil. Oke, hasilnya adalah 50 karena 10 dikali 5 adalah 50. Ya. Nah, ini P besar, L kecil, kemudian untuk suatu kalimat harus menggunakan garis bawah. Kita coba contoh lain dengan membuat kalimat, misalnya contoh sederhana kalau kita membeli sesuatu, misalnya kopi garis bawah kapal api itu harganya 3.000. Oke. Susu underscore bendera sama dengan 1.500. Kemudian kita ada hutang kemarin sama dengan 7.000. Kemudian kita dapat cashback ternyata ya di sana. Cashback sama dengan cashbacknya berapa ya? 5.000 aja. Oke, nah sekarang kita hitung-hitungannya. Pertama kapal api dulu. Kita punya kapal api ditambah susu underscore bendera dikurangi hutang kemarin ditambah cashback underscore back. Hasilnya adalah 2.500. Gitu ya. Kalau misalnya di depannya kita mau tambahin kalimat, misalnya adalah kita tambahkan kalimat di awalnya total belanja hari ini. Nah, maka total garis bawah belanja underscore lagi hari underscore ini sama dengan kita masukkan fungsi yang tadi. Nah, maka total belanja hari ini adalah 2.500. Nah, oke ya. Oke, silahkan untuk yang punya aplikasi MATLAB di laptopnya, silahkan coba menggunakan fungsi-fungsi dasar ini. Yang pasti ada beberapa hal yang harus digarisbawahi tentang masalah variabelnya itu besar dan kecilnya, ataupun misalnya dalam sebuah kalimat harus menggunakan garis bawah. Kemudian untuk mencari sin dia menggunakan tutup kurung, dan kemudian yang paling sering ketukar itu adalah penggunaan SQRT dan pangkat ya tadi. SQ itu akar, kemudian pangkat. Baiklah, untuk pembelajaran pertama cukup sampai sini dulu. Nah, kalian silahkan coba buat ini untuk latihan dasar-dasarnya. Kemudian juga jangan lupa ini baca-baca lagi untuk pengertian-pengertian fungsi-fungsinya, kemudian untuk pengertian MATLAB dan lain-lainnya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.